warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam. Mungkin dalam kali ini saya ngaji situasional, artinya yang biasa kita sampaikan tafsir kita tunda sepertemuan ini karena banyak yang kita pahami di dalam tahun baru ini. Kita tanpa terasa sudah masuk bulan baru Januari, tahunnya juga baru 2026. Itu maknanya apa? Maknanya artinya bahwa umur kita bertambah 1 tahun. Dan umur tahunnya apa? Jumlah tahunnya bertambah. Tapi hakikatnya sebenarnya umur kita berkurang 1 tahun. Karena umur itu kan sudah dibatasi oleh Allah. Kamu nanti matinya tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, di mana, apa sebab kematian, sudah ada semua. Maka diterangkan oleh Allah dalam Quran itu begitu. Dalam Quran surat 3 ayat 154 ini dijelaskan terkait dengan orang pasukannya Rasulullah. Ternyata pasukan Rasulullah itu juga ada yang munafik. Ini yang karena ketakutan dengan kematian itu lalu memprovokasi teman-temannya supaya kendor semangatnya. Dan akhirnya dia melarikan diri ke sebuah rumah. Lalu diturunkan oleh Allah. Walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Walaupun kamu berada di dalam rumah-rumah, jika kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebab kematian sudah ditetapkan. Masih delioyo apa nek wae mati terbunuh, dia akan keluar ke tempat pembunuhan itu. Dan batasan-batasan kematian juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ini kan mengacu kepada sebuah firman, bagaimana firman Allah itu menerangkan kepada kita supaya masa hidup kita itu berinfak. Ya, tapi mengabaikan sampai datangnya kematian. Maka digambarkan Allah dalam Quran itu begini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum datang kematian pada salah seorang dari kamu. Nah, setelah mati ketun. Lalu dia mengucap fayaqula, dia mengatakan rabbi Tuhan laula akhartani, mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat, fa asaddaqahu minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Ketun ini setelah mati ketun, tapi nasi sudah jadi bubur karena di dunia ini saatnya nandur, di akhirat saatnya
panen. Nah itu setelah panen hasilnya elek, kepingin duri di mana aja iso amal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, disuruh infak. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Nah ini sudah dibatasi semua. Maka dengan tahun baru itu hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Semakin lama kita di dunia, semakin dekat kita dengan kematian. Maka hal yang terpenting di tahun baru ini, apalagi sebentar lagi ini kita sudah masuk bulan Saban, tanggal 1 nggak ada salah. Sudah masuk bulan Saban, berarti posonya kurang sebulan. Cepat sekali. Nah kita harus mempersiapkan keimanan yang mantap. Kalau kita dalam mengetahui poso iman ini gak mantap, abot. Karena harus menahan lapar, dahaga dan menahan segala-galanya. Tapi kalau niatan itu karena didorong oleh rasa keimanan, itu jadi ringan. Maka yang terpenting di tahun baru ini adalah evaluasi. Evaluasi amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan di tahun 2025 kemarin kayak apa? Tentu banyak. Amalan apa saja banyak sekali. Tapi yang penting adalah mengevaluasi iman. Iman kita kemarin kayak apa? Tambah naik kita tambah merosot gitu ya. Karena iman ini salah satu syarat untuk masuk surga. Ya karena itu iman. Iman amal soleh, iman takwa. Itu syaratnya itu. Bukan kelompok, bukan golongan. Kelompok atau golongan itu adalah alat perjuangan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah apa? Memantapkan iman supaya bisa sukses. Allah berfirman dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala." Wah, orang-orang sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini pernyataan Allah. Ada di dalam Quran surat Al-Kahfi. Tidak salah 107 ayatnya. Ada lagi yang menjelaskan di dalam Quran bahwa yang masuk surga nanti juga orang takwa. Ada di dalam Quran surat 3 ayat 134 ke berapa ya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Apa jenengan lihat di Quran ngoten niku, sing mlebu swarga niku iman takwa. Maka mempertahankan dan memperjuangkan iman ini penting. Karena iman ini kalau sampai terkontaminasi itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Makanya evaluasi kita juga tentang keimanan ini penting. Apakah kemarin kita menuhankan Allah juga menuhankan selain Allah? Apakah kita hanya menuhankan Allah saja? Ini perlu dievaluasi karena kita tiap hari sudah berjanji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Iya karena butuh, iya karena selain. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Coba. Hanya kepadamu aku menyembah. Wa iya karena selain, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini kalimat-kalimat tauhid ini. Pernyataan-pernyataan tauhid. Nah kalau kemudian misalnya kita di dalam praktek sehari-hari juga bertuhan selain Allah, ini kan membohongi Allah. Tiap hari kita juga berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Bukan jalan tol. Jalan lurus itu Islam.
Lah setelah ditunjukkan Islam, belum tentu mau nerima. Nah, ini kan masalahnya di situ. Maka ucapan ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron antara ucapan dengan hati, maka jatuhnya kepada kemunafikan. Jadi hal yang penting adalah memperbaiki iman ini. Bagaimana iman ini supaya bisa lebih baik. Nah, bagaimana kita meningkatkan keimanan itu? Meningkatkan keimanan itu macam-macam. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bahwa membaca Quran itu bisa menambah mantapnya keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Ya tentunya bacaan Quran itu yang kita pahami maknanya. Kalau orang Arab itu memang nggak perlu bahasa liya bahasa Arab dia ngerti. Kalau kita kan nggak ngerti. Paling-paling kalau kita baca Quran ya bisa oleh pahala. Sehingga merubah mental itu agak sulit karena tidak dipahami. Maka kalau sekarang ini sudah ada dibantu dengan penerjemahan, itu bisa kita tahu. Ketika dibacakan Quran, cirinya zadathum iman, bertambah keimanannya. Nah, ini salah satu kiat bagaimana kita meningkatkan iman. Yang kedua, bisa kita lihat sejarah para nabi, orang alim dan sebagainya. Maka ditampilkan oleh Allah kisah-kisah itu bukan untuk pameran, tapi itu dijadikan pelajaran. Ada orang-orang jelek, bagaimana kesudahannya, itu supaya tidak kita contoh. Para nabi yang baik-baik, bagaimana akidahnya, kita lihat. Bagaimana ketaatannya kepada Allah, kita lihat supaya jadikan pelajaran. Salah satu contoh misalnya tentang kehebatan imannya Ibrahim. Tentang imannya Nabi Ibrahim itu kayak apa? Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang soleh. Loh, putra soleh suruh menyembelih, kita sayang sekali dengan anak yang soleh. Kok dikau nyembelih itu ya apa sih? Kayak nggak masuk akal. Tapi ternyata itu sebenarnya sebuah ujian saja. Apa buktinya kalau ujian? Ketika Ismail mau digorok, turun ayat untuk mengganti dengan sembelihan yang besar, dengan kambing yang besar. Ternyata karena cintanya Ibrahim kepada Ismail ini luar biasa, maka diuji oleh Allah. Cinta mana kamu kepada anakmu atau kepada Allah? Nah ternyata diperintahkan seperti itu, lolos Ibrahim. Lolos, sehingga ini patut kita jadikan pelajaran. Kenapa Ibrahim mampu melaksanakan itu? Kalau kita lihat memang Ibrahim itu kan sak keluarga. Sak keluarga itu wong sing luar biasa semua. Lah anaknya Ismail yang diberitahu akan disembelih, jawabnya ya juga membuat bulu kuduk kita berdiri. Setelah diberitahu oleh Ibrahim kepada Ismail bahwa dirinya melihat dalam mimpi menyembelih dirinya. Artinya sebuah perintah dari Allah melalui mimpi. Jawabnya juga mengejutkan kita. Apa jawabnya? Ya abatif al. Wahai bapakku, laksanakan matuk maru, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Jawabnya di sini tuh nggih monggo ya, monggo ya, monggo dipun sembelih. Lho kaya ngono terjadi. Ini kan luar biasa, kok bisa begitu? Termasuk istrinya. Istrinya Ibrahim juga luar biasa. Ketika ada sebuah perintah untuk keluar Ibrahim bersama keluarganya, lalu di padang pasir itu istrinya tadi ditinggal pergi. Istrinya hanya bersama dengan Ismail. Ya. Lalu namanya wanita ditinggal sendirian di padang pasir, ya pergi kira-kira. Bengok-bengok, wahai Ibrahim, mengapa kamu pergi, kira-kira begitu bahasanya. Tak direken nama Ibrahim.
Ibrahim jalan terus. Baru ketika istrinya bilang, "Wah Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Baru Ibrahim mandek noleh. Betul ini perintah Allah. Apa akhirnya? Jawabnya istrinya, "Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya." Tawakalnya seperti itu. Maka setelah beberapa saat berada di padang pasir dan membutuhkan air dan lain sebagainya, tidak ada orang lewat, tidak ada apa-apa di situ, maka dia mondar-mandir. Barangkali ada orang, dia naik bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Ya, maka akhirnya dijadikan manasik haji yang namanya sa'i. Itu dari peristiwa itu. Ya. Akhirnya diberi pertolongan oleh Allah, kakinya Ismail itu kan akhirnya ngedruk ke lemah itu kan keluar air namanya Zam-Zam. Sekarang menjadi sumur Zam-Zam, sudah jutaan tahun tidak pernah pergi. Nah ini rasanya gimana itu rahasianya? Ibrahim kok mampu melaksanakan perintah yang begitu dahsyatnya. Itu dahsyat lebih hebat daripada membunuh musuh. Membunuh musuh dikit-dikit ya. Loh itu membunuh seorang disayangi, disuruh menyembelih, dilaksanakan. Nah ini kalau kita analisis dengan Quran itu tidak salah Ibrahim itu. Karena ada perintah terkait cinta mencintai itu tidak boleh mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dicoba oleh Allah tadi. Dasarnya dalam Quran ada di dalam Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, saudara-saudara, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumah tinggal yang indah adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa kecintaan pada benda-benda di dunia itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ibrahim melaksanakan itu. Ya tidak salah, berarti benar. Ini salah satu kekuatan. Kalau orang bisa mencintai Allah lebih dari segala-galanya, maka orang itu akan dapat merasakan lezatnya iman. Jadi salah satu poin kalau kita kepingin merasakan lezatnya iman itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Nah, itu salah satu kekuatan iman Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim itu imannya memang levelnya ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Kalau kita itu kan katanya iman kita itu rata-rata masih levelnya rata-rata ilmu yakin. Kita diberitahu nih ada benda mesti ada yang membuat. Alam ini ada karena ada yang membuat. Siapa yang membuat? Ya pokoknya ada. Nah dijelaskan oleh agama adanya itu siapa? Allah. Itu berdasarkan ilmu. Tapi kalau melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala itu bukan ilmu. Ya itu ainul yakin, melihat kekuasaan Allah dengan ilmu pengetahuannya sendiri. Itu kita bisa lihat dalam Quran begini. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Lan ilingo tatkala Ibrahim ngucap marang pangerane. Duh pangeran kados pundi panjenengan nggesangaken tiyang pejah. Qala awalam tu'min. Lajeng Allah berfirman, apakah kamu enggak percaya Ibrahim? Apa sira gak percaya Ibrahim? Qala bala, mboten-mboten ya Allah, kula niki percaya dos. Walaki litat ma'ina qalbi, ananging supaya ati kula niki dadi tenang.
Lu gak tenang Ibrahim. Nah kenapa kalau tidak tenang? Karena Ibrahim itu sebelumnya dia berdakwah kepada Raja Namrus. Dia bilang Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrus tadi, masih aku yo iso mateni mbek nguripi. Kode ini narapidana nek percaya. Tak patenane mesti mati. Tak jarno urip. Ya benar juga. Lah ini ternyata mempengaruhi jiwanya Ibrahim. Lalu ditanyakan kepada Allah, bagaimana kau menghidupkan orang mati ya Allah? Maka setelah jelas seperti itu, maka Allah berfirman, "Fahud arba'atam minat tayr." Doleo jubuo manuk amat. Fasurhuna ilaika banjur juren. Jadi manuk empat tadi dihancurkan. Summa ja'al ala kulli jabalin min hunajsa, lalu letakkan burung yang dihancurkan tadi itu di tiap-tiap gunung. Burung Jawa Timur ini nopo burung Semayang gunung Menanggungan tidak kayak kabeh. Manuk sing dihancurkan tadi diletakkan di situ. Summa ja'una, lalu panggillah celuen manuk sing wis kok hancur tadi tiap-tiap gunung. Sumata'una yakti nakasaya niscaya mereka akan datang kepadamu dengan bersegera. Dan itu disaksikan oleh Ibrahim. Maka Ibrahim melihat kekuasaan Allah tidak katanya tapi dengan mata kepalanya sendiri. Ini levelnya iman Ibrahim. Nah bagaimana? Apakah kita bisa seperti Ibrahim? Sebenarnya bisa. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala, dan ini juga penting bagi kita untuk meyakini secara ilmiah bahwa orang yang mati bisa hidup kembali. Dengan apa? Dengan teknologi cloning. Teknologi cloning itu adalah pembuahan dengan sistem bukan dari sperma tapi dari sel tubuh. Sel tubuh makhluk yang mati ataupun masih hidup. Tadi disenyawakan, sel tubuh tadi disenyawakan dengan sel telur, lalu menjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam vagina, lalu berkembang menjadi janin, lalu lahirnya itu sama persis dengan yang memiliki sel tubuh tadi. Nah ini logikanya ketika terjadi hari kiamat, disebul trompet itu, ya, kemudian turun hujan. Nah hujan ini mengandung sel telur, lalu dilebar nang kuburan, terjadi peristiwa cloning. Ting pecudel. Tapi apakah seperti itu kita nggak ngerti. Cuma ilmu bisa membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Itu teknologi cloning. Ini salah satu contoh kalau kita ingin meningkatkan iman kita menjadi level ainul yakin. Yaitu beberapa hal yang kami sampaikan ini dalam rangka apa? Alasan-alasan kita untuk meningkatkan keimanan. Tadi iman itu perlu ditingkatkan karena tiket ke surga. Nah ada lagi bagaimana kita meningkatkan keimanan itu melihat sejarah dalam Quran, terutama di bulan Rajab kemarin, tanggal 17 itu ada peristiwa yang menggawokno. Peristiwa menggawokno itu peristiwa yang menakjubkan, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini bisa kita jadikan untuk meningkatkan keimanan. Di mana bisa kita meningkatkan? Karena Rasulullah itu kan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan darat itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat tinggi. Untuk ke sana itu harus menembus 7 lapis langit. Dan itu luar biasanya ditempuh cuma tidak sampai semalam. Lah dulu tidak ada orang percaya. Sing percaya mek Abu Bakar dok. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu adalah perjalanan Rasul. Untuk apa? Isra Mi'raj itu kata Allah linuriyah. Untuk memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina setengah saking tondo-tondo kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu tadi kecepatan yang luar biasa.
Karena apa? Secara ilmiah menembus satu langit itu saja membutuhkan jutaan tahun. Itu pun dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan luar biasa zaman sekarang itu apa? Kecepatan yang luar biasa zaman sekarang adalah kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya 1 detik hampir 300.000 kilometer. Nek sak menit dikalikan 60, karena 1 detik sama dengan 60. 1 menit sama dengan 60 detik. Dikalikan 60. Ada berapa juta kilometer ini? Kalau kepingin jadi per jam, dikalikan 60 lagi. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Nah itu kalau kita kalikan 60 itu jumlahnya akhirnya menjadi 1.080.000.000 kilometer per jam. Nah, dia melakukan motor 1 second dan masih hiting. Ibu melakukan 1 juta, 1.080.000 kilometer per jam ini enggak apa-apa. Itu pun harus jutaan tahun, 1 lapis langit saja. Padahal yang ditempuh oleh Rasulullah 7 langit. Mencoba. Ini kan luar biasa, makanya ayat pertama yang mengatakan karena gawok, karena takjub itu, lalu ada subhana, maha suci Allah. Itu menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa. Ya, itu adalah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dalam perjalanan ketemu orang mlebu rokok, ternyata kelakuan ini. Lalu ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, menerima wahyu yang namanya sholat. Berapa rakaat itu akhirnya ditawar oleh Rasulullah menjadi 5 rakaat. Oh 5 rakaat sih, 5 kali waktu ya, 17 rakaat. Itu adalah sejarah. Tapi supaya kita lebih mantap, apakah benar itu terjadi? Orang kafir tidak percaya. Kalau kita bisa membuktikan itu betul terjadi, maka keimanan kita lebih mantap. Ini saya sampai tadi 13 ya, oke betul. Betul karena untuk waktu saya nggak sampaikan. Sebenarnya ada peristiwa-peristiwa seperti Isra Mi'raj ini zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga pernah. Zaman Nabi Sulaiman juga pernah ada peristiwa sing gawok nang ketika dia menundukkan Ratu Bilqis. Itu Nabi Sulaiman gawe woro-woro. Lah anak buahnya Nabi Sulaiman itu pembesar-pembesarnya itu kan bangsa menungso kali bangsa jin. Ngomong Nabi Sulaiman, para pembesar-pembesarku, sapa sing iso nggawa singgasanane Bilqis sebelum Bilqis datang ke tempat kita, sebelum Bilqis menjadi orang berserah diri kepada kita. Ngacung Ifrit itu bangsa jin. Dia bilang dia sanggup membawa singgasananya Bilqis tadi sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Luar biasa ya, karena jin ya sakti. Ada yang lebih sakti lagi ternyata, bukan bangsa jin tapi menungso. Menungso ini ngomong, saya sanggup membawa singgasananya Bilqis sebelum panjenengan ketip. Tambah gila ini. Kadurunge ketip wis teko. Ternyata Allah kalau memberikan kesaktian dia bisa saja. Nah sekarang dibuktikan oleh Allah dalam bentuk Isra Mi'raj. Lebih dahsyat lagi, seharusnya jutaan tahun hanya ditempuh semalam. Nah ini kita buktikan sekarang. Dengan apa kita membuktikan? Satu, dengan ayat Quran. Yang kedua, dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang ada di alam ini tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Misalnya gas yang paling ringan atau matahari secara rinci tidak dijelaskan, cuma global saja kalau dalam Al-Quran. Itu termasuk ayat-ayat kauniyah. Nah sekarang kita lihat dengan Quran. Kita wajib percaya karena Quran, barang siapa tidak percaya dengan Quran kafir.
yang bahkan akan ditempatkan di neraka jahim. Allah memberikan informasi kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Surat 17 ayatnya 1. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya. Bi abdi itu berarti abdu, itu jasad dan roh, berarti belegeri menungso. Itu ada yang mengatakan rohnya, tidak. Karena Allah jelaskan situ bi abdi. Abdu itu adalah jasad dan roh, berarti belegeri menungso. Berarti Rasulullah itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ya, diperjalankan dari lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Barokna yang Allah alladzi barokna kaulahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan kepada Muhammad terkait dengan masalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Jadi di sini rahasianya adalah Rasulullah bisa Isra begitu cepat, itu karena diberangkatkan naik sesuatu alat. Alat apa itu? Itu kita kondisi. Itu salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj betul-betul dijelaskan oleh Quran, bukan karena Nabi kita Muhammad berangkat sendiri, tapi diperjalankan. Lalu kita buktikan dengan Quran juga bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat tinggi. Untuk ke sana harus melalui 7 langit itu tadi. Nah, itu disebutkan dalam Quran surah 53. Surat 53 ayatnya 13 sampai 14. Begini bunyinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Lan teman-teman Muhammad wis ningali marang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, nazlatan ukhra dalam kali yang lain. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Ini jelas ini. Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Ya. Indah Jannatul Ma'wa, di sana ada surga tempat tinggal. Surga di sana dibayar. Ini penjelasan Quran. Ityaksa sidrata ma yaksa. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi di sana tuh matanya tidak bisa berkedip karena ada sesuatu yang tidak pernah dia lihat, sesuatu yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan ayat ini bahwa Muhammad Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Ini Quran. Kita berarti wajib percaya. Itu untuk kita. Untuk orang kafir tidak percaya. Maka untuk orang kafir harus kita buktikan secara ilmiah. Nah, secara ilmiah ini bisa kita buktikan dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah itu yang saya sampaikan tadi. Misalnya gas. Gas paling ringan kita isikan ke dalam pelembungan balon. Terus kita ikat, terus kita lepas. Naik apa ke bawah? Naik. Berhenti apa enggak? Enggak ya? Loh, Nabi enggak berhenti. Berhenti. Di mana berhentinya? Berhentinya kalau udara yang ada di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di luar balon. Zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Baru balon itu berhenti. Ya, bukan terus
naik enggak berhenti nanti. Kalau zat itu sama. Kalau tidak sama dia terus naik. Artinya dapat disimpulkan zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Itu dalil satu. Dalil yang kedua, matahari. Matahari sebuah planet yang sangat panas. Siapa mendekati matahari fana, hancur semuanya. Ya tentu kecuali Allah. Atau selain Allah juga ada apa? Sinarnya sendiri. Karena sinar ini terbit dari matahari itu sendiri. Berarti sinar ini zatnya sama dengan matahari itu sendiri. Berarti kesimpulannya zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Lah Rasulullah itu juga sama. Rasulullah itu bisa sampai kepada Allah karena dia naik sesuatu yang orang mengatakan buruk. Buruk itu apa sih namanya? Buruk itu kilat. Ya, jadi kendaraan yang kecepatannya sangat kilat. Lah itu oleh seorang profesor doktor yang ahli sufi, yang dinaiki oleh Rasulullah tadi adalah cahaya di atas cahaya yang diterbitkan oleh Allah. Itu ada di dalam Quran surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang yang tidak tembus itu ada pelita. Pelita itu berada di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi. Tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu di sebelah baratnya. Minyaknya saja hampir-hampir menyinari walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdilahu li nurihi mayasa. Allah memberi petunjuk pada cahayanya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Saat itu yang dikehendaki Rasulullah diberi cahaya. Ya, makanya Rasulullah bisa sampai ke sana itu karena naik itu tadi, cahaya ini tadi berasal dari Allah. Berarti zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Ini masalahnya di situ, logikanya. Lah sehingga penjelasan-penjelasan ini diharapkan kita semakin yakin bahwa apa yang dilakukan Rasul itu benar-benar terjadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan nurullah tadi, cahaya Allah tadi itu macam-macam. Cuman mungkin derajatnya beda. Bisa melalui kedekatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, bisa melalui zikir kepada Allah dan sebagainya. Itu menyebabkan kita memperoleh itu. Lah kalau orang itu memperoleh cahaya Allah itu ada tandanya. Rasulullah mengatakan inna nura idza taqala qalba infasaka man syarra. Apabila cahaya ini masuk ke dalam dada, maka orang itu menjadi lapang dan tenang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu ada tandanya? Rasul menjawab, at-tajafa'an daril ghurur wal inabati ila daril khuld wal istiqdadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandane yaiku wong iku adoh teko daril ghurur. Daril ghurur iki apa? Dunya. Kok iso wong adoh teko dunya, wong hidup di dunia. Itu maksudnya sikat dunia. Kalau kita punya uang 1 miliar terus di lemari itu benar. Yang tidak benar itu kalau ditaruh di hati. Kalau taruh di hati, kalau keluar sulit. Ya, kemudian dia menyadari bahwa dia akan kembali kepada kelanggengan. Yang nomor 3 adalah orang itu mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian itu padanya. Ini luar biasa. Kalau orang sudah punya 3 item ini, mesti api. Kita itu yakin bahwa kita itu akan mati, tapi persiapan kita masih kurang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kecintaan kita kepada dunia masih tinggi. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah itu dunia tidak nomor 2 sudah. Dengan kematian itu merupakan pintu masuk untuk bisa bertemu dengan kekasihnya. Kekasihnya siapa? Ya Allah itu. Cintanya kepada Allah luar biasa. Sehingga dengan kematian tidak ada persoalan, karena dia akan lebih cepat bertemu dengan kekasihnya. Itu falsafah orang sufi.
beda dengan kita. Nah, itulah salah satu bagaimana kita memperkuat keimanan terutama di tahun baru ini dalam rangka mempersiapkan hari esok. Kita siapkan Ramadan ini dengan keimanan yang baik. Karena dengan keimanan ini segala sesuatu beres. Dicekali sembarang beres. Tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik. Karena terkontrol oleh imannya sendiri. Ini kita jangan buat ini. Kira-kira sekawan. Oke, orang sekawan ini malah ada ya. Jadi pun kesimpulan melawan. Jadi mari di tahun baru ini kita evaluasi diri, karena Allah sudah berpesan kepada kita untuk evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah awak-awakan ini, diri pribadi kita ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini perintah Allah kepada kita untuk evaluasi. Nah, kita evaluasi sekarang. Karena ini tahun baru, sebentar lagi juga puasa. Ini momen-momen yang bagus ini. Ya, kita persiapkan di bulan Sya'ban ini banyak-banyak puasa sunnah. Sebenarnya nanti puasa sing temenan, puasa Ramadan sudah kaget. Sudah biasa. Itu harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih bisa meningkatkan keimanan ini dengan semangat. Karena kesuksesan itu punya cita-cita, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan terjadi kesuksesan. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia sampai akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum